Nah, ini nih, dikonfirmasi tepat hari ini, masih ada peluang besar. Ini dia cara timnas Indonesia bisa lolos mudah ke Piala Asia U23. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Imbang lawan Laos. Gerald Vandenberg ogah bahas lawan Makau dan Korea Selatan. Apakah ini tandanya timnas Indonesia mundur dari turnamen? Fans Garuda harus simak ini. Wah, jangan keras-keras coach. Pelatih Laos akui timnas Indonesia U23 tak sekuat era Shin Tae-yong. Loh, kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Masih bisa lolos, ini cara termudah Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Langkah awal Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 memang tidak berjalan sesuai harapan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pasukan muda Garuda harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Laos. Padahal, sepanjang pertandingan mereka tampil dominan, menguasai jalannya laga, serta menciptakan sejumlah peluang emas. Namun, rapatnya pertahanan Laos yang bermain sangat disiplin membuat serangan Indonesia sering kandas sebelum mencapai sasaran. Hasil ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Apakah timnas Indonesia masih mampu lolos ke Piala Asia U23 2026? Kondisi semakin rumit setelah di laga lain, Korea Selatan tampil garang dengan menghajar Makau 5 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut langsung menempatkan Korsel di puncak klasemen grup J dengan 3 poin penuh. Sementara itu, Indonesia harus rela berada di posisi kedua dengan hanya mengoleksi 1 poin dan Laos di posisi ketiga dengan poin yang sama. Dengan sistem kompetisi yang hanya memberikan tiket otomatis untuk juara grup, jelas situasi ini tidaklah menguntungkan bagi Indonesia. Meski begitu, kabar terbaru menyebutkan bahwa masih ada jalan yang bisa ditempuh oleh skuad Garuda Muda. Jalan ini bahkan disebut sebagai cara paling mudah agar Indonesia tetap punya peluang besar melangkah ke putaran final. Pasalnya, selain 12 tiket otomatis untuk juara grup dan tuan rumah Arab Saudi, masih tersedia 4 slot tambahan yang diperebutkan oleh runner-up terbaik dari 11 grup. Artinya, peluang Indonesia sama sekali belum tertutup, asalkan mampu menjaga konsistensi dan tidak lagi kehilangan poin di sisa laga. Disinilah peran tim kepelatihan Gerald Vandenberg menjadi sorotan utama. Vandenberg, dengan segudang pengalaman sebagai pemain Eropa dan kini pelatih, diharapkan bisa menemukan formula paling ampuh untuk membangkitkan mental serta strategi tim. Hasil imbang melawan Laos memang pahit, tapi bisa dijadikan bahan evaluasi berharga. Dengan komposisi pemain muda yang energik, kombinasi talenta lokal serta kehadiran pemain abroad yang sudah terbiasa dengan tekanan level tinggi, optimisme tetap perlu dipelihara. Kabar mengenai jalan termudah yang bisa ditempuh Indonesia adalah dengan memastikan kemenangan besar di laga kedua melawan Makau. Selain mengamankan 3 poin, Garuda Muda juga wajib mengejar selisih gol sebanyak mungkin. Pasalnya dalam persaingan runner-up terbaik, poin saja tidak cukup. Selisih gol akan sangat menentukan. Dengan Korea Selatan sudah membantai Makau 5 gol, Indonesia tak punya pilihan lain selain meniru bahkan melampaui hasil tersebut. Andai mampu melumat Makau dengan skor telak, maka duel terakhir melawan Korea Selatan akan menjadi laga penentuan. Minimal, hasil imbang melawan Korsel bisa cukup bagi Indonesia untuk bersaing dalam klasemen runner-up terbaik. Namun jika berani bermimpi lebih besar, kemenangan atas Korsel tentu akan membuat Indonesia langsung melaju sebagai juara grup. Inilah momentum yang bisa menjadikan Garuda Muda sebagai kejutan besar di Asia. Dengan strategi tepat dari tim kepelatihan, disiplin tinggi di lapangan, serta dukungan penuh dari para supporter, cara ini dinilai paling ampuh menjadikan timnas Indonesia U23 bukan hanya sekadar peserta, melainkan calon raja baru di kancah sepak bola Asia. Kini semua kembali pada mental dan konsistensi para pemain. Apakah mereka mampu menjawab tantangan ini atau justru kembali terjebak dalam tekanan?
Bagaimana menurut kalian? Apakah jalan termudah ini benar-benar bisa diwujudkan oleh Timnas Indonesia U23? Atau masih ada strategi lain yang lebih jitu untuk memastikan Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Imbang lawan Laos, Gerald Van den Berg ogah bahas lawan Makau dan Korea Selatan. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 benar-benar menyisakan tanda tanya besar bagi publik sepak bola tanah air. Pasalnya, skuad Garuda Muda yang seharusnya bisa mengamankan kemenangan dengan relatif mudah saat menghadapi Laos, justru harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Laga yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu malam 3 September 2025 seakan menjadi ujian mental dan kualitas bagi para pemain muda Indonesia. Banyak fans yang terkejut dan bahkan kecewa karena kemenangan yang sudah mereka prediksi ternyata tidak terjadi. Pertanyaan pun mulai bermunculan, apakah ini sinyal awal dari inkonsistensi atau justru teguran agar tim segera bangkit di laga-laga berikutnya? Hasil imbang ini semakin menimbulkan rasa penasaran karena secara kualitas Indonesia dinilai lebih unggul dibandingkan Laos. Publik menganggap laga perdana seharusnya menjadi ajang pemanasan dan ajang pembuktian bahwa skuad asuhan Gerald Van den Berg mampu tampil dominan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Alur permainan Indonesia tampak kurang tajam, serangan yang dibangun kerap buntu, dan penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang-peluang emas terbuang begitu saja. Inilah yang membuat fans Garuda merasa was-was, apalagi dua laga berat sudah menanti di depan mata, yakni melawan Makau dan Korea Selatan. Menariknya, setelah pertandingan, pelatih asal Belanda tersebut memilih untuk tidak membahas panjang lebar mengenai dua lawan berikutnya. Gerald Van den Berg justru dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin memikirkan Makau atau Korea Selatan secara khusus. Baginya, satu hal yang terpenting adalah mentalitas tim. Van den Berg menegaskan, jika Indonesia ingin lolos ke putaran final Piala Asia U23, maka tidak ada pilihan lain selain memenangkan kedua pertandingan itu. Kalimat tegas yang ia lontarkan, saya tidak peduli dengan Korea, saya tidak peduli dengan Makau. Anda harus menang atas keduanya untuk bisa lolos. Menjadi sebuah sinyal bahwa dirinya ingin mengubah fokus tim ke arah mental juara, bukan sekedar analisis lawan. Pernyataan Van den Berg ini cukup menarik perhatian banyak pihak. Biasanya, seorang pelatih akan memberikan komentar taktis atau menyoroti kekuatan lawan yang akan dihadapi. Namun kali ini, ia memilih untuk membangun mentalitas skuad Garuda Muda agar tidak takut dengan siapapun. Sikap ini tentu bisa menjadi suntikan motivasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan, apakah memang sudah ada kepercayaan penuh pada kualitas tim, atau justru ini cara Van den Berg menutupi kelemahan yang masih terlihat jelas saat melawan Laos? Jika melihat klasemen sementara grup J, Indonesia memang tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha. Hasil imbang melawan Laos membuat mereka baru mengoleksi 1 poin, sama dengan Laos. Sementara itu, Korea Selatan sudah melaju dengan percaya diri setelah menang telak 5 gol tanpa balas atas Makau. Situasi ini jelas membuat pertandingan kedua melawan Makau menjadi laga wajib menang, bahkan kalau bisa dengan skor besar. Sebab hanya dengan kemenangan besar itulah peluang Garuda Muda untuk lolos semakin terbuka, baik dengan status juara grup maupun berharap masuk 4 besar runner-up terbaik. Kini semua sorotan tertuju pada bagaimana Garuda Muda bisa bangkit dari hasil mengejutkan melawan Laos. Apakah mereka akan menunjukkan performa berbeda saat melawan Makau dan Korea Selatan? Atau justru terjebak dengan tekanan yang semakin besar dari publik dan media? Gerald Van den Berg tampaknya memilih jalur membangun mentalitas juara dengan tidak ingin tim terlalu fokus pada nama besar lawan. Pertanyaannya, apakah strategi ini bisa berhasil? Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah hasil imbang melawan Laos ini tanda bahaya bagi perjalanan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Ataukah justru sebuah pelajaran berharga yang akan membuat tim semakin solid dan bermental juara di laga berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Media Vietnam dibuat terkejut timnas Indonesia ditahan Laos. Media Vietnam baru-baru ini dibuat kaget dengan hasil mengejutkan yang diraih timnas Indonesia U23. Pasalnya, dalam laga pembuka grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, skuad Garuda Muda hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos U23. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu malam, 3 September 2025, itu menjadi sorotan utama, terutama dari media Vietnam Soha.vn. Mereka menilai hasil ini sama saja menempatkan Indonesia di pintu kematian. Sebuah istilah yang menggambarkan betapa sulitnya peluang Garuda Muda untuk lolos ke putaran final jika tidak segera bangkit. Menurut laporan Soha.vn, hasil imbang melawan Laos sangat mengecewakan karena Indonesia seharusnya bisa meraih poin penuh. Mereka menilai satu-satunya jalan agar Indonesia tetap hidup di grup J adalah dengan menyapu bersih 2 laga tersisa. Itu artinya, kemenangan atas Makau U23 pada Sabtu 6 September 2025 dan Korea Selatan U23 pada Selasa 9 September 2025 menjadi harga mati. Jika gagal menang, maka pintu lolos ke Piala Asia U23 2026 akan tertutup rapat. Yang membuat suasana semakin menegangkan adalah kekuatan Korea Selatan U23 yang sudah terbukti di laga perdana. Mereka berhasil menghajar Makau U23 dengan skor telak 5-0, sebuah hasil yang langsung menunjukkan dominasi dan kualitas skuad Taeguk Warriors. Tidak hanya itu, Soha.vn juga menyoroti komposisi pemain Korea Selatan yang rata-rata merupakan pemain reguler di Liga 1 Korea Selatan, bahkan ada yang merumput di klub Jerman Kaiserslautern. Fakta ini membuat media Vietnam semakin ragu apakah timnas Indonesia U23 bisa menahan atau bahkan mengalahkan Korea Selatan. Soha.vn menyebutkan dengan tegas bahwa target mengalahkan Korea Selatan terlalu sulit bagi Indonesia. Apalagi, performa Garuda Muda dianggap masih jauh dari kata meyakinkan setelah ditahan imbang Laos. Dengan situasi ini, tekanan semakin besar bagi pelatih Gerald van den Berg dan anak asuhnya. Mereka harus menunjukkan performa luar biasa, bukan hanya untuk menjaga peluang lolos tetapi juga demi mengembalikan kepercayaan publik dan supporter setia timnas Indonesia. Media Vietnam juga menyinggung soal potensi penurunan prestasi yang bisa dialami Indonesia. Sebab, pada edisi Piala Asia U23 sebelumnya di Qatar tahun 2024, Garuda Muda sukses melaju hingga semifinal, sebuah pencapaian bersejarah yang membanggakan. Jika kali ini gagal lolos dari fase kualifikasi, tentu saja itu akan dianggap sebagai kemunduran besar. Harapan masyarakat Indonesia yang begitu tinggi bisa berubah menjadi kekecewaan mendalam jika tim tidak segera bangkit di laga-laga berikutnya. Gerald van den Berg kini dituntut untuk menemukan solusi instan. Pertandingan melawan Makau wajib dimenangkan dengan skor meyakinkan agar menambah kepercayaan diri tim sebelum menghadapi Korea Selatan. Strategi yang tepat, rotasi pemain yang cerdas serta mentalitas juara harus menjadi modal utama untuk melangkah lebih jauh. Jika tidak, kritik dan sorotan tajam dari media baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Vietnam akan terus menghantui perjalanan Garuda Muda. Pertanyaan besar kini menggantung di benak semua pecinta sepak bola Indonesia. Apakah Garuda Muda bisa bangkit dari hasil mengejutkan melawan Laos? Apakah mereka bisa menunjukkan bahwa hasil imbang itu hanyalah kesalahan kecil yang bisa ditebus di laga selanjutnya? Atau justru prediksi media Vietnam benar bahwa Indonesia sedang berada di ambang pintu kematian di ajang kualifikasi kali ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia U23 bisa membalikan keadaan dan membungkam keraguan media Vietnam? Atau hasil imbang melawan Laos memang sinyal bahaya serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Laos akui timnas Indonesia U23 tak sekuat era Shin Tae-yong. Pertandingan pertama timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 menghadirkan kejutan yang tidak diduga banyak pihak. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Garuda Muda hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos. Padahal, secara penguasaan bola dan peluang, Indonesia tampil begitu dominan. Namun, semua upaya mereka selalu gagal menembus pertahanan disiplin Laos dan gemilangnya kiper Koplok Patip.
Hasil ini tentu memunculkan banyak pertanyaan, terutama mengenai kualitas timnas Indonesia U23 saat ini di bawah asuhan Gerald van den Berg. Yang lebih mengejutkan, usai pertandingan, pelatih Laos Hayuk Jun mengeluarkan pernyataan jujur yang langsung mengundang perhatian publik. Menurutnya, timnas Indonesia U23 saat ini tidak sekuat ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan, mengingat Hayuk Jun berbicara bukan dari sekadar pengamatan, tetapi juga pengalaman langsung melawan Indonesia di beberapa kesempatan. Hayuk Jun menilai bahwa skuad Garuda Muda yang kini berada dalam masa transisi tanpa kehilangan sedikit aura dan ketajaman yang dulu begitu lekat di era kepelatihan Shin Tae-yong. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa kualitas daya serang Indonesia kini tidak seagresif dan seefektif sebelumnya. Menurutnya, ketika masih ditangani Shin Tae-yong, Indonesia terlihat lebih memiliki semangat juang dan taktik yang jelas, terutama dalam membongkar pertahanan lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyinggung pengalamannya saat menghadapi Indonesia di ajang Piala AFF U23 atau Mitsubishi Cup 2024. Kala itu, menurutnya, Indonesia tampil jauh lebih berbahaya dengan pola permainan agresif yang mampu menekan lawan habis-habisan. Bahkan Hayuk Jun mengakui bahwa ia sempat khawatir timnya akan kalah dengan skor besar jika melawan skuad asuhan Shin Tae-yong. Kini, menurutnya kondisi sudah berubah. Meskipun Indonesia tetap dominan secara permainan, finishing serta daya serang mereka terlihat tidak setajam dulu. Pernyataan ini memang cukup menohok, terlebih mengingat prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya melalui jalur kualifikasi, bahkan melangkah hingga semifinal Piala Asia U23 2024, serta mencapai babak playoff Olimpiade 2024. Pencapaian tersebut tentu menjadi tolak ukur besar yang sulit ditandingi pelatih pengganti, terutama di periode awal masa jabatannya. Gerald van den Berg, pelatih yang kini dipercaya menahkodai timnas Indonesia U23, memang membawa nuansa baru dengan gaya Eropa yang berbeda dari Shin Tae-yong. Namun, transisi ini tampaknya belum sepenuhnya berjalan mulus. Butuh waktu untuk menyatukan visi dan strategi, apalagi para pemain muda juga harus beradaptasi dengan pendekatan yang berbeda. Hasil imbang melawan Laos bisa dibilang sebagai ujian nyata pertama sekaligus pengingat bahwa jalan menuju Piala Asia U23 2026 tidak akan mudah. Komentar jujur dari Hayuk Jun ini bisa dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, ia mungkin benar bahwa Indonesia sedang dalam masa transisi dan belum menemukan bentuk terbaiknya. Namun, di sisi lain, ini bisa menjadi motivasi bagi Van den Berg dan skuad Garuda Muda untuk segera membuktikan bahwa mereka tetap layak disegani di level Asia. Setiap pelatih memiliki ciri khas dan mungkin butuh waktu untuk melihat hasil maksimal dari tangan Van den Berg. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia U23 benar-benar menurun setelah era Shin Tae-yong atau justru sedang dalam proses menuju puncak baru yang lebih besar? Apakah komentar pelatih Laos ini cerminan nyata dari kondisi tim kita saat ini atau hanya sekadar opini pribadi dari lawan yang baru saja menghadapi Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda Muda masih bisa membuktikan diri sebagai kekuatan besar di Asia? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Protes keras Gerald van den Berg di Liga Indonesia. Baru saja pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Laos di ajang kualifikasi Piala Asia U23 usai digelar. Meski perhatian publik tentu tertuju pada jalannya laga, ada satu hal menarik yang sempat ramai dibicarakan sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Garuda Muda Gerald van den Berg melontarkan kritik keras kepada klub-klub peserta Indonesia Super League terkait minimnya menit bermain yang diberikan kepada para pemain U23. Isu ini sontak menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air karena menyangkut masa depan skuad muda Indonesia. Dalam konferensi pers beberapa hari sebelum laga, Van den Berg menegaskan bahwa para pemain muda yang menjadi andalan timnas justru terpinggirkan ketika kembali ke klub. Padahal mereka baru saja membawa Indonesia menembus final Asian Cup U23 2025 dan menunjukkan kualitas luar biasa. Sayangnya, ketika Super League musim 2025-2026 bergulir, banyak di antara mereka hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kritik ini jelas menggambarkan keresahan seorang pelatih yang ingin menjaga performa timnas tetap stabil, namun terkendala kebijakan klub yang enggan memberi menit bermain reguler.
Contoh nyata bisa dilihat dari Doni Tri Pamungkas, gelandang muda Persija Jakarta yang tampil impresif di Asian Cup U23. Alih-alih menjadi starter, ia hanya mendapat 6 menit bermain di 3 laga awal Super League sebelum kembali ke timnas. Begitu pula Jens Reven, striker Bali United, yang menjadi top skor turnamen dengan 8 gol. Ia hanya mencatatkan 43 menit bermain bersama klubnya. Bahkan lebih ironis lagi, Muhammad Ardiansyah, kiper utama timnas U23, sama sekali belum pernah dimainkan PSM Makassar di awal musim ini. Situasi ini membuat Vandenberg khawatir kerja keras pemain di timnas tidak diimbangi pengalaman kompetitif di level klub. Menurut Vandenberg, pengalaman bertanding tidak bisa digantikan hanya dengan latihan. Sehebat apapun latihan yang dilakukan, tanpa ritme pertandingan resmi, pemain muda akan kehilangan sentuhan terbaiknya. Ia bahkan menyoroti ada pemain yang hanya bermain 14 menit dalam 3 pertandingan, sesuatu yang ia sebut jauh dari kata ideal. Kritik ini tentu bukan tanpa alasan, sebab ajang kualifikasi yang sedang dijalani Indonesia membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang. Meski demikian, Vandenberg memahami alasan sebagian pelatih klub. Banyak pemain timnas U23 yang absen dalam masa pramusim karena harus membela Indonesia di Asian Cup. Alhasil, ketika liga dimulai, mereka kalah bersaing dengan rekan setim yang lebih dulu menjalani persiapan. Namun bagi Vandenberg, hal itu bukan alasan untuk menepikan pemain yang sudah membuktikan kualitasnya di level internasional. Ia mendorong agar klub lebih bijak dan memberi ruang kepada mereka untuk tampil, setidaknya sebagai rotasi yang sehat. Menariknya, masih ada beberapa pemain yang tetap mendapat kepercayaan dari klubnya. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, PSIM, Kakang Rudianto, Persib, dan Muhammad Ferrari, Bhayangkara FC, menjadi contoh bahwa pemain muda bisa tetap bersinar di level domestik, sekaligus menjaga performa di timnas. Namun jumlahnya masih sangat terbatas. Mayoritas pemain inti Garuda Muda tetap minim menit bermain, sebuah kondisi yang membuat Vandenberg harus memutar otak agar pemainnya tidak kehilangan ritme. Salah satu solusi yang ia lontarkan adalah memberi lebih banyak kesempatan bermain di laga uji coba. Dengan begitu, para pemain tetap berada pada level kompetitif meski jarang diturunkan di liga. Vandenberg sadar bahwa kontinuitas sangat penting untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi, termasuk Laos, Makau, hingga Korea Selatan. Ia menegaskan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, konsistensi yang sudah dibangun di Asian Cup U23 lalu bisa hilang begitu saja. Setelah pertandingan melawan Laos ini selesai, isu seputar menit bermain para pemain muda sepertinya masih akan menjadi bahan diskusi hangat. Vandenberg sudah menutup pernyataannya dengan pesan keras. Pemain harus bermain, karena hanya dengan bermain, mereka bisa berkembang. Kalimat itu bukan sekedar kritik, melainkan pengingat bahwa keberhasilan timnas di level internasional juga merupakan kebanggaan klub dan seluruh sepak bola Indonesia. Kini, publik tentu akan menantikan bagaimana perjalanan Garuda Muda di sisa kualifikasi. Namun di balik sorotan laga, keresahan Vandenberg menjadi refleksi penting. Sudahkah klub benar-benar mendukung perkembangan para pemain muda atau justru mengekang mereka di level domestik? Bagaimana menurut kalian? Apakah klub harus lebih berani memberi menit bermain untuk pemain U23 demi masa depan timnas Indonesia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong datang hadapi timnas Indonesia U23. Teka-teki kehadiran Shin Tae-yong kembali ke Indonesia mulai menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Shin Tae-yong yang sebelumnya begitu melekat dengan timnas Indonesia dikabarkan akan hadir bukan sebagai pelatih kepala Garuda Muda, melainkan sebagai manajer dari Korea Selatan U23. Kabar ini tentu saja mengejutkan sekaligus menambah bumbu panas jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada tanggal 3 hingga 9 September 2025 mendatang. Bagi publik Indonesia, nama Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola kita. Sejak Januari 2020 hingga Januari 2025, STY berhasil mengubah wajah timnas dengan gaya permainan yang lebih disiplin, agresif, dan penuh determinasi. Bahkan, beberapa momen bersejarah, seperti lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti dramatis, masih begitu melekat di hati para penggemar. Maka,
mendengar kabar bahwa ia akan kembali ke Indonesia, tetapi kali ini berada di kubu lawan, jelas menghadirkan rasa penasaran sekaligus campuran emosi. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Shin Tae-yong tahu betul hampir seluruh pemain kunci timnas U23 saat ini. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas hingga Rafael Struijk, semua pernah merasakan sentuhan langsung tangan dinginnya. Pengetahuan detail tentang karakter dan gaya bermain para pemain Indonesia bisa menjadi senjata berbahaya bagi Korea Selatan. Sebagai manajer, meskipun mungkin bukan pelatih utama, perannya diyakini tetap sangat besar dalam menentukan strategi dan pendekatan tim negeri ginseng tersebut. Bagi Korea Selatan sendiri, kehadiran STY juga memberi semangat tambahan. Mereka datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan dari Indonesia tahun lalu di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, Shin Tae-yong masih berada di pihak Garuda Muda, mengangkat tangan bersama anak asuhnya usai menyingkirkan tanah kelahirannya sendiri. Kini, kondisi berbalik. Ia justru berada di sisi Korea Selatan, membawa misi untuk memastikan kejayaan tim muda mereka tak kembali dipermalukan oleh Indonesia. Namun, di balik semua itu, Garuda Muda juga tidak tinggal diam. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan energi luar biasa. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta akan menjadi modal besar bagi anak-anak asuh Gerald Vandenberg. Apalagi, komposisi tim kali ini semakin kuat dengan hadirnya amunisi baru seperti Mauro Zylstra yang diprediksi akan menambah daya dobrak di lini depan bersama Rafael Struijk. Banyak pengamat percaya bahwa timnas U23 kali ini tampil lebih matang dan siap memberi kejutan lagi, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan besar seperti Korea Selatan. Laga melawan Korea Selatan ini jelas bukan sekedar pertandingan biasa. Ada drama emosional, ada pertarungan taktik, dan ada pula kisah masa lalu yang membuatnya semakin istimewa. Pertemuan kembali dengan Shin Tae-yong di pinggir lapangan akan menimbulkan rasa bangga sekaligus haru bagi supporter Indonesia. Bagaimanapun juga, ia adalah sosok yang pernah memberikan kenangan manis, namun kini harus dihadapi sebagai lawan yang berbahaya. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Shin Tae-yong akan berhasil membalas kekalahan pahit Korea Selatan tahun lalu dengan strategi yang lebih matang, atau justru Garuda kembali membuat sejarah di depan publik sendiri dengan menyingkirkan mantan pelatih kesayangan mereka? Semua mata akan tertuju pada laga ini dan jawaban akhirnya akan terungkap di Sidoarjo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan akan menjadi ancaman besar bagi Garuda Muda? Atau justru Indonesia akan kembali membuktikan bahwa mereka bisa menaklukkan siapapun, termasuk mantan pelatihnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misi terselubung Tiongkok mau lawan timnas Indonesia. Misi terselubung Tiongkok dalam menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday akhirnya mulai terbongkar. Meski dari luar terlihat sebagai laga persahabatan biasa, ternyata ada strategi besar di baliknya. Pelatih Taiwan, Huang Zhiming, secara terbuka mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia dimanfaatkan untuk tujuan jangka panjang, yakni membangun regenerasi skuad sekaligus memantau pemain muda potensial. Dengan kata lain, laga ini bukan hanya sekedar ajang uji coba, tetapi juga bagian dari rencana besar mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Awalnya, Asosiasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) bahkan tidak menjadwalkan laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Fokus utama mereka sebenarnya tertuju pada skuad U23 yang tengah bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Yordania. Namun, situasi berubah ketika Kuwait secara mendadak memutuskan mundur dari pertandingan melawan Indonesia. PSSI yang tidak ingin kehilangan agenda uji coba pun langsung bergerak cepat mengundang Taiwan, dan akhirnya tawaran ini diterima. Dari sinilah strategi tersembunyi itu mulai terlihat jelas.
Taiwan tidak sekedar datang untuk bermain, tetapi membawa misi membangun pondasi tim nasional mereka. Huang Jeming membawa 22 pemain ke Surabaya, dengan mayoritas berasal dari Liga Taiwan. Menariknya, para pemain senior yang selama ini menjadi andalan seperti Kapten Chen Poliang dan striker Chen Chao-an justru tidak dipanggil. Begitu pula dengan pemain diaspora seperti Miguel Sandberg yang berkarir di Swedia, serta Lars Larsen yang sebelumnya memperkuat Taiwan di kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Huang secara tegas mengatakan bahwa laga kontra Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk regenerasi, sehingga dirinya lebih memilih wajah-wajah baru yang masih segar dan berusia di bawah 30 tahun. Menurut Huang, filosofi yang ia terapkan sangat jelas, mengkombinasikan pemain muda dengan segelintir senior agar tercipta kesinambungan skuad jangka panjang. Ia bahkan menjalin komunikasi erat dengan staf kepelatihan U23 Taiwan di Yordania untuk memastikan ada koordinasi dalam pengembangan talenta. Harapannya, lewat pemusatan latihan dan laga persahabatan ini, muncul bintang-bintang baru yang bisa segera dipromosikan ke tim senior menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Oktober mendatang. Laga melawan timnas Indonesia dipandang sangat tepat untuk menguji langkah awal dari rencana besar itu. Pasalnya, skuad Garuda saat ini dikenal semakin kuat dengan hadirnya banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa, seperti Jay Itzas, Sandy Walsh hingga Rafael Struijk. Bagi Taiwan, menghadapi Indonesia yang bertabur pemain abroad akan memberi pengalaman berharga. Mereka bisa mengukur sejauh mana kualitas pemain domestik Taiwan ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, sekaligus menjadi simulasi menghadapi Thailand di kualifikasi Piala Asia nanti. CTFA bahkan menuliskan secara gamblang bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif menerapkan kebijakan pemain keturunan yang membuat timnas mereka semakin solid dan sulit ditaklukkan. Situasi ini justru dianggap peluang bagus bagi Taiwan. Jika pemain-pemain mereka bisa tampil kompetitif melawan Indonesia, artinya ada harapan besar untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Pertandingan ini akhirnya menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Bagi Indonesia, tentu kemenangan tetap penting demi menjaga momentum dan ranking FIFA. Namun bagi Taiwan, hasil akhir bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah pengalaman, evaluasi, serta lahirnya regenerasi yang bisa menopang tim mereka dalam jangka panjang. Di balik semua itu, terselip misi tersembunyi, membangun kekuatan baru Taiwan untuk bersaing di level Asia. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah strategi terselubung Taiwan ini bisa berjalan mulus? Apakah regenerasi yang mereka rencanakan mampu mencetak pemain muda potensial yang bisa bersaing di level Asia? Atau justru Indonesia yang akan memanfaatkan laga ini untuk menegaskan dominasinya di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Apakah laga ini hanya sekedar uji coba biasa? Atau justru menjadi panggung lahirnya kejutan besar dari Taiwan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.